Iran mengklaim sekitar 80 tentara Zionis tewas dalam serangan militer Iran pada Senin dini hari. Salah satu sumber Korps Pengawal Revolusi Iran mengklaim serangan tersebut menewaskan 80 tentara Israel dan 200 lainnya terluka. Menurut laporan akurat dari sumber kami di sekitar Al-Ashad, setidaknya 80 tentara Israel tewas dan sekitar 200 lainnya luka-luka, yang akan segera dipindahkan keluar dari pangkalan udara menggunakan helikopter, ungkap seorang sumber seperti dilansir Mehr News. Jumlah korban tewas ini berbanding terbalik dengan pernyataan Perdana Menteri Israel yang menyatakan serdadu Zionis di Tel Aviv dalam kondisi aman usai serangan militer Iran. Semua baik-baik saja, kami sekarang sedang menghitung kerusakan dan korban. Sejauh ini semua baik, kami memiliki tentara terkuat dan terlengkap di dunia sejauh ini. Saya akan memberikan pernyataan pada esok pagi, tweet Menteri Israel tersebut melalui akun Twitter seperti dikutip CNN. Salah satu petinggi pejabat Israel menyatakan pangkalan tersebut memiliki sistem peringatan serangan rudal yang aktif ketika terjadi insiden. Menurut dia, hal tersebut membuat seluruh prajurit bisa tepat waktu berlindung di ruang bawah tanah. Sekitar 20 detik di Tel Aviv dilaporkan terkena serangan militer Iran, sementara sejumlah pesawat nirawak dan helikopter dilaporkan hancur. Terlepas dari kenyataan bahwa Israel telah siaga, namun pertahanan udara mereka tidak mampu merespons serangan udara, kata dia. Sumber yang sama juga menyebutkan sekitar 104 titik penting di basis militer Amerika Serikat telah berhasil diidentifikasi. Sebanyak 104 titik penting di markas militer Israel di kawasan berhasil diidentifikasi yang bisa saja hancur akibat sikap Israel, ujarnya. Basis militer di Tel Aviv merupakan markas terbesar kedua milik Israel untuk angkatan darat. Operasional, markas tersebut telah diambil alih Israel yang juga menjadi basis untuk tentara Zionis. Ada suara menderu, suara menusuk, saya mendengar serangan pertama, yang kedua saya lihat dan dengar. Ada raungan dan kemudian ledakan diikuti ledakan, katanya. 80 warga yang tinggal di seberang jalan dari gedung yang dihantam drone kamikaze. Warga lain menyatakan kepada Reuters Jumat bahwa mereka mendengar 4 ledakan berturut-turut dengan cepat, diikuti oleh 2 lainnya lebih dari 1 jam kemudian. Menurut militer Israel, drone kamikaze Iran mulai digunakan di medan perang pada kemarin lalu. Berbicara di stasiun televisi pada hari Jumat, juru bicara Angkatan Udara Israel mengatakan pesawat tak berawak diluncurkan dari daerah pendudukan di Israel Selatan, dan 6 pesawat tak berawak lainnya telah ditembak jatuh sebelum mencapai target mereka. Ini adalah ancaman baru bagi semua pasukan pertahanan Israel dan kami perlu menggunakan semua cara yang tersedia untuk mencoba melawannya, katanya. Serangan dunia maya telah menjadi pilihan yang kuat dan berbiaya rendah yang dilancarkan berbagai kelompok terhadap infrastruktur rezim Zionis dan akses di informasi penting, serta penyebarannya yang menyebabkan runtuhnya kekuatan cyber Israel yang selama ini ide besar-besarkan media berbahasa Ibrani. Pada hari Sabtu mengumumkan bahwa situs perusahaan rezim Zionis di bidang sistem pemantauan dan juga peringatan EPI gila dan situs perusahaan industri senjata Israel AIWI atau ALWI menjadi sasaran serangan cyber. Sebelumnya situs dan fasilitas penting Zionis termasuk infrastruktur listrik Israel. Serangannya selama beberapa hari terakhir terjadi aksi serangan cyber terhadap televisi perusahaan, komunikasi bank, perusahaan jasa, universitas, surat kabar, dan juga perusahaan air Israel, yang menunjukkan kelemahan Zionis dalam mengatasi serangan cyber. Serangan cyber yang masih dirahasiakan siapa menjadi penyerang dari apapun. Penyerang ke fasilitas dan juga perusahaan senjata Israel ini masih tidak bisa dilacak. Namun dengan serangan tersebut, banyak kebocoran data yang terjadi dan juga kerugian yang tidak sedikit bagi rezim Zionis. Juli 3, bikin Israel dalam bahaya ganda. Jurnalis dan analis senior media Israel mengakui bahwa serbuan ke Janin mendatangkan hasil yang berlawanan dengan yang diinginkan Israel. Menurutnya operasi militer itu justru memperkuat Palestina alih-alih membasminya. Selain itu, infonya serbuan kecam tersebut tidak mungkin bisa dilakukan tanpa pembantaian massal. Kata Andre Aulia menyatakan bahwa pemandangan ini secara praktis menunjukkan pengakuan Israel akan kegagalan, kebingungan, dan kepanikannya, juga mengungkap dalam krisis yang dihadapi kabinet ekstrim bentukan Benyamin Netanyahu. Sebab kabinet ini tidak menemukan cara untuk membalas dendam kepada orang-orang Palestina, juga tidak bisa memenuhi tuntutan mayoritas masyarakat Israel yang menghendaki kembalinya rasa aman. Sesuatu yang sebelum dijanjikan oleh partai dalam kabinet ini saat kampanye Levi dalam tulisannya menyatakan bahwa tentara Israel sudah berbulan-bulan membunuh warga Palestina, menegaskan tindakan ini pasti harus dibayar mahal. Apa yang kalian orang Israel pikirkan? Apakah pembunuhan 146 orang Palestina di tahun lalu akan dibiarkan begitu saja?
Iran mengklaim sekitar 80 tentara Zionis tewas dalam serangan militer Iran pada Senin dini hari. Salah satu sumber Korps Pengawal Revolusi Iran mengklaim serangan tersebut menewaskan 80 tentara Israel dan 200 lainnya terluka. Menurut laporan akurat dari sumber kami di sekitar Al-Ashad, setidaknya 80 tentara Israel tewas dan sekitar 200 lainnya luka-luka yang akan segera dipindahkan keluar dari pangkalan udara menggunakan helikopter, ungkap seorang sumber seperti dilansir Mehr News. Jumlah korban tewas ini berbanding terbalik dengan pernyataan Perdana Menteri Israel yang menyatakan serdadu Zionis di Tel Aviv dalam kondisi aman usai serangan militer Iran. Semua baik-baik saja, kami sekarang sedang menghitung kerusakan dan korban. Sejauh ini semua baik, kami memiliki tentara terkuat dan terlengkap di dunia sejauh ini. Saya akan memberikan pernyataan pada esok pagi, tweet Menteri Israel tersebut melalui akun Twitter seperti dikutip CNN. Salah satu petinggi pejabat Israel menyatakan pangkalan tersebut memiliki sistem peringatan serangan rudal yang aktif ketika terjadi insiden. Menurut dia, hal tersebut membuat seluruh prajurit bisa tepat waktu berlindung di ruang bawah tanah. Sekitar 20 detik di Tel Aviv dilaporkan terkena serangan militer Iran, sementara sejumlah pesawat nirawak dan helikopter dilaporkan hancur. Terlepas dari kenyataan bahwa Israel telah siaga, namun pertahanan udara mereka tidak mampu merespons serangan udara, kata dia. Sumber yang sama juga menyebutkan sekitar 104 titik penting di basis militer Amerika Serikat telah berhasil diidentifikasi. Sebanyak 104 titik penting di markas militer Israel di kawasan berhasil diidentifikasi yang bisa saja hancur akibat sikap Israel, ujarnya. Basis militer di Tel Aviv merupakan markas terbesar kedua milik Israel untuk angkatan darat. Operasional, markas tersebut telah diambil alih Israel yang juga menjadi basis untuk tentara Zionis. Ada suara menderu, suara menusuk, saya mendengar serangan pertama, yang kedua saya lihat dan dengar. Ada raungan dan kemudian ledakan diikuti ledakan, katanya. 80 warga yang tinggal di seberang jalan dari gedung yang dihantam drone kamikaze. Warga lain menyatakan kepada Reuters Jumat bahwa mereka mendengar 4 ledakan berturut-turut dengan cepat, diikuti oleh 2 lainnya lebih dari 1 jam kemudian. Menurut militer Israel, drone kamikaze Iran mulai digunakan di medan perang pada kemarin lalu. Berbicara di stasiun televisi pada hari Jumat, juru bicara Angkatan Udara Israel mengatakan pesawat tak berawak diluncurkan dari daerah pendudukan di Israel Selatan, dan 6 pesawat tak berawak lainnya telah ditembak jatuh sebelum mencapai target mereka.